Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya atas nama Salmiati Muiz dengan NIM 10542129119 kelas PGSD 7I Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membuat media animasi pada pembelajaran untuk memenuhi syarat final dengan mata kuliah, media dan sumber belajar berbasis ICT. Bagaimana sih cara penggunaan dari media animasi pembelajaran? Nah, adapun cara penggunaan dari media animasi pembelajaran ini sangatlah gampang dan tidak ribet yang akan dijalankan oleh seorang guru. Guru hanya memilih video media animasi yang telah diedit, kemudian menampilkan media animasi di depan siswa. Kemudian siswa akan lebih tertarik dan bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Dengan memunculkan media animasi tersebut, siswa akan tidak mudah bosan dan akan lebih mudah memahami materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Kemudian, penggunaan animasi juga memiliki hasil yang beragam antar tingkatan pendidikannya. Biasanya, animasi lebih bermanfaat bagi tingkatan sekolah dasar dan pendidikan tinggi jika dibandingkan dengan tingkatan sekolah menengah. Maka dari itu, media animasi sangat bermanfaat bagi pembelajaran. Sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini ada yang tahu apa sih animasi itu? Jadi, animasi adalah rangkaian dari beberapa gambar yang disusun beraturan agar membentuk suatu gerakan. Animasi untuk media pembelajaran memiliki tujuan untuk memaksimalkan efek visual yang diberi interaksi secara berkelanjutan, sehingga meningkatkan pemahaman bahan yang akan diajarkan. Animasi sebagai media pembelajaran mempunyai kemampuan yang bisa menjelaskan sesuatu yang rumit dengan menggunakan gambar dan kata-kata saja. Dengan adanya media animasi, maka guru bisa menjelaskan suatu materi yang tidak bisa dilihat langsung oleh mata. Dengan cara melakukan visualisasi di animasi, maka materi dapat tersampaikan dengan jelas. Selain membuat proses pembelajaran dapat lebih menyenangkan, animasi juga dapat membuat siswa lebih lama mengingat materi dari gambar-gambar yang ditampilkan sehingga dapat memperjelas siswa dalam memahami materi yang diberikan. Kemudian, media animasi tersebut termasuk media apa? Nah, dapat disimpulkan bahwa media animasi termasuk ke dalam jenis media pembelajaran audiovisual, di mana media audiovisual adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti misalnya rekaman video, berbagai ukuran gambar, slide, suara, dan lain sebagainya. Baik, itulah tadi penjelasan dari penggunaan media animasi dan apa sih itu media animasi. Selanjutnya kita akan melangkah kepada video media animasi pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, silahkan ditonton video media animasi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Apa itu menulis? Menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis biasa dilakukan pada media berbentuk kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pena atau pensil. Jadi, menurut saya, makna dari pengertian menulis adalah menuangkan gagasan, ide, dan pendapat dalam sebuah tulisan. Kemudian, bagaimana menghasilkan tulisan yang baik? Untuk menghasilkan tulisan yang baik, dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, menulis satu paragraf setiap hari. Agar kamu dapat terbiasa menghasilkan tulisan tangan yang bagus, rapi dan cepat, kamu harus membiasakan diri untuk menulis dengan mulai membiasakan diri menulis satu paragraf setiap hari. Yang kedua, gunakan kertas bergaris. Ketika menulis pada kertas bergaris, maka kamu bisa memastikan apakah tulisanmu lebih jelas atau masih sulit dibaca dari hari ke hari. Di kertas bergaris tersebut, tulisanmu juga akan lebih tertata dan sistematis, karena tinggi rendahnya atau ukuran huruf bisa dinilai dan dibatasi dengan baik.
Yang ketiga, gunakan pena yang bagus. Agar tulisan yang dihasilkan bagus dan rapi, penulis harus memilih pena yang benar-benar bagus. Tidak sembarang pena bisa dibeli karena harga murah atau mahalnya pena. Tentu menentukan kualitasnya juga. Misalnya, kamu harus menentukan ukuran pena mana yang sesuai dengan kemampuan tanganmu dan pena yang baik menghasilkan tulisan yang baik. Yang keempat, longgarkan cengkraman tangan. Untuk mendapatkan tulisan yang bagus dan rapi, kamu harus membuat posisi pena nyaman dengan tanganmu. Salah satu caranya adalah melonggarkan cengkraman tangan saat menulis. Yang kelima, tentukan waktu menulis yang tepat. Untuk menghasilkan tulisan yang rapi dan bagus, kamu juga harus menentukan kapan waktu untuk menulis dengan tepat. Tentukan dulu kapan waktumu produktif untuk menulis dalam satu hari tersebut. Yang terakhir, cobalah menulis surat. Bagi penulis pemula, mencoba menulis dengan cara menulis surat juga hal yang bisa dilakukan. Tulis sepucuk surat untuk orang terdekatmu dan kirimkan kepadanya, kemudian minta pendapat mereka bagaimana tentang tulisanmu, apakah sudah tidak ada koreksi dari teman-teman. Selanjutnya, apa saja manfaat menulis? Manfaat menulis antara lain yang pertama, tempat menuangkan ekspresi, di mana menulis dapat membantu Anda mengungkapkan emosi yang Anda rasakan dan terpendam. Anda bebas menulis saat sedih, senang, bingung, marah, atau sebaliknya saat tidak bisa bercerita kepada orang lain. Yang kedua, tempat meningkatkan kreativitas. Selama proses menulis, otak Anda akan menemukan ide-ide baru yang akan dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Hal ini akan melatih otak kiri dan kanan Anda. Nah, hal inilah yang akan membuat seorang penulis menjadi lebih kreatif dan membuat intuisinya karena otaknya selalu diajak berpikir. Yang ketiga, untuk memperkuat daya ingat selama proses menulis. Tidak hanya tangan dan mata yang bekerja, tetapi otak manusia juga bekerja. Yang keempat, membuat hidup lebih produktif. Ternyata hal ini memiliki manfaat yang besar, terutama membantu otak manusia lebih fokus merencanakan suatu aktivitas. Menulis bisa menjadi pemanasan otak sebelum bisa menjadi pemanasan otak mulai bekerja, sehingga saat bekerja otak manusia sudah siap. Yang keenam, lebih teratur. Anda akan sering mengatur hal-hal yang perlu dilakukan sebelum menulis. Untuk itu akan mempengaruhi Anda sendiri secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menghibur, di mana menghibur dalam komunikasi bukan monopoli media massa, radio, televisi, tetapi media cetak untuk berperan dalam menghibur pembacanya. Yang terakhir, dapat menghasilkan uang. Ternyata menulis bisa menghasilkan uang dan bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Sudah banyak profesi yang utamanya adalah seorang penulis seperti copyright, scriptwriter, translator, jurnalis, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian, bagaimana ciri-ciri tulisan yang baik? Ciri-ciri tulisan yang baik, yang pertama, tulisan yang baik selalu bermakna. Tulisan yang baik harus mampu menyatakan sesuatu yang mempunyai makna bagi seseorang dan memberikan bukti terhadap yang dikatakan dalam tulisan. Yang kedua, tulisan yang baik selalu jelas. Sebuah tulisan dapat disebut jelas jika pembaca dapat membacanya dengan kecepatan yang tepat dan menangkap maknanya. Yang ketiga, tulisan yang baik selalu padu dan utuh. Sebuah tulisan dikatakan padu dan utuh jika pembaca dapat mengikutinya dengan mudah karena ia diorganisasikan dengan jelas menurut suatu perencanaan, karena bagian-bagiannya dihubungkan satu dengan yang lainnya, baik dengan perantaraan pola yang mendasari atau dengan kata atau frasa penghubung. Yang keempat, tulisan yang baik selalu ekonomis, di mana penulis yang baik tidak akan membiarkan waktu pembaca hilang dengan sia-sia, sehingga ia akan membuang semua kata yang berlebihan dari tulisannya.
Yang terakhir, tulisan yang baik selalu mengikuti kaidah gramatika, di mana tulisan yang menggunakan bahasa yang baku, yaitu bahasa yang dipakai oleh kebanyakan anggota masyarakat yang berpendidikan dan mengharapkan orang lain juga menggunakan dalam komunikasi formal dan informal, khususnya yang dalam bentuk tulisan. Kemudian, bagaimana contoh tulisan yang baik? Nah, dapat kita lihat pada video tersebut terdapat contoh tulisan yang baik, di mana contoh tulisan yang baik seperti aku anak yang rajin, aku bisa menulis, Lani suka bermain. Nah, itulah contoh dari tulisan yang baik. Baik, itulah tadi video yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.